Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya Erli Esmika SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Baiklah, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari filosofi tentang Ki Hajar Dewantara, apa yang saya percayai tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Yang pertama, hanya transfer materi saja. Di sini saya hanya memberikan materi saja tanpa memperdulikan apakah anak-anak yang saya ajar dapat mengerti. Kemudian ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter peserta. Saya pikir bahwa penyampaian materi tidaklah begitu efisien menurut saya, karena hanya memahami karakter tanpa memahami karakter peserta didik saya, yang kemudian hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Kemudian, sebelum saya mempelajari modul 1.1, salah satunya, jika nilai murid sudah mencapai nilai KKM, saya anggap pembelajaran ini sudah berhasil. Kemudian, murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Selanjutnya, pembelajaran hanya berpusat pada guru, tanpa memperhatikan bagaimana peserta didik saya mengerti dan paham apa yang saya berikan dalam proses pembelajaran secara langsung. Sebelumnya, tidak memperdulikan murid apakah mereka paham atau tidak apa yang saya sampaikan pada saat proses pembelajaran, dan saya hanya meminta kepada siswa untuk menghafal materi saja tanpa memikirkan apakah siswa tersebut mengerti dan paham apa yang saya lakukan. Namun, setelah saya mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya dapat merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang saya sadari setelah mempelajari modul ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan suatu perubahan dengan menerapkan 3 asas trikon dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentrasi. Selanjutnya, yang merubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini, adanya 3 asas trikon dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama kontinuitas. Ketika belajar harus berkelanjutan. Artinya, kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan suatu perubahan. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia. Artinya, kita tidak boleh menyakiti hati peserta didik kita ataupun dari tingkah laku kita yang menyakiti perasaannya. Kemudian yang ketiga, ada konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pelajar. Dengan mempelajari modul ini, sebagai seorang pendidik, pemikiran saya mulai terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, dengan tetap menjadi filter bagi anak didik terhadap segala perubahan yang ada. Kemudian saya harus menjadi agen perubahan dengan tetap memegang teguh budaya yang ada di daerah saya. Kemudian
apa yang perlu saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya dapat menerapkan keyakinan diri sendiri saya bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan minat potensi masing-masing sesuai dengan kodratnya. Kemudian, tugas saya sebagai pendidik hanyalah menuntun kodrat alamnya tersebut agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa mengikuti kodrat selanjutnya. Selain daripada itu, saya dapat merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik saya sesuai dengan metode student center yang berpusat kepada siswa kita. Kemudian menerapkan pembelajaran abad ke-21 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu siswa dapat berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Baiklah, semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Jadi, yang dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Jadi, Bapak guru hebat karena tugas guru memberi tuntunan arahan yang baik kepada peserta didik, berusaha menjadi teladan bagi siswa kita, baik dalam suatu perubahan perbuatan kita maupun perkataan. Selanjutnya, saya harus memahami bagaimana karakter dan latar belakang siswa untuk menjalin suatu komunikasi yang lebih baik. Baiklah Bapak Ibu, salam dan bahagia selalu, salam guru hebat, salam guru penggerak.